Halo Sinekrip, balik lagi sama gua Rashid Hari. Yang kali ini kebagian ngomongin sebuah film Korea yang udah masuk di bioskop, udah tayang di bioskop dari hari Rabu yang lalu, udah lumayan lama. Dan film ini tuh menarik perhatian gua karena dua hal. Yang pertama adalah karena premisnya itu absurd. Ide ceritanya tuh sekilas dari trailer tuh kelihatan konyol karena ini komedi ya. Konyol, absurd, aneh. Dan yang kedua adalah karena aktor utamanya adalah Bapak Ryu Seung Ryung yang kayak dia tuh nggak pernah gagal di proyek-proyek dia, mau itu film, mau itu drakor, mau itu karakter serius atau karakter yang konyol, dia tuh selalu oke. Yaitu ada film yang berjudul Amazon Bullseye yang premis absurdnya tadi intinya adalah soal orang-orang suku pedalaman ahli panah yang direkrut buat jadi atlet panahan nasional. Itu adalah premis yang mungkin nggak kedengeran baru-baru amat ya kalau lu ngomongin suku pedalaman masuk kota itu udah sering banget diangkat, tapi kalau dari trailernya, dari premisnya itu menarik. Jadi di sini Pak Ryu Seung Ryung itu memerankan karakter bernama Jin Bong yang dulu adalah seorang atlet panahan kebanggaan Korsel, tapi setelah mengalami cedera, sekarang dia cuma jadi pegawai kantoran biasa yang bahkan terancam kena restrukturisasi. Untungnya dia dapat kesempatan buat nyelamatin pekerjaan itu pas dia itu dikirim untuk jadi pelatih tim panahan negara fiktif bernama Boledor yang tempatnya itu ada di sekitaran hutan Amazon lah, dekat Brazil. Itu adalah salah satu perjanjian bisnis yang dilakuin Jin Bong sama bosnya ya. Jadi perusahaan Jin Bong itu ada deal-dealan sama Boledor buat ngurusin semacam tambang emas gitulah. Dan Boledor tuh mau ngedeal sama perusahaan ini kalau mereka bisa nyuplai pelatih buat tim panahan. Jadi semacam barter benefit gitu. Makanya kalau misalkan si Jin Bong ini berhasil ngelatih tim panahan Boledor dan dapat medali, perjanjiannya adalah dia bakalan naik pangkat, gak bakal dipecat. Tapi nantinya pesawat yang dia tumpangi itu malah mengalami kecelakaan dan akhirnya dia terdampar di tengah pemukiman suku pedalaman gitu dan ketemu sama 3 orang warga lokal yang namanya Sika, Iva, sama Walbu. Mereka adalah 3 prajurit jago panah yang akhirnya direkrut sama Jin Bong buat jadi anggota timnas panahan Boledor. Ya kayak tadi gue sempat mention ya, premisnya seperti itu, absurd. 3 orang suku pedalaman yang bahkan tuh bahasanya beda sama si protagonis, gak bisa komunikasi, kemudian direkrut buat jadi anggota timnas. Itu absurd, tapi masalahnya gini, keabsurdan itu kan nggak datang dari awal ya. Baru kerasa absurd tuh setelah Jin Bong tuh kecelakaan dan terdampar di pemukiman suku pedalaman itu. Nah sebelum itu kan sebenarnya nggak absurd ceritanya. Cuman masalahnya tuh skripnya kayak terlalu berambisi. Dari awal nih film gua harus lucu banget, harus langsung absurd, harus langsung aneh, harus langsung bikin penonton ngakak walaupun baru 5 menit. Nah itu yang agak mengganggu di awal buat gua, karena di awal tuh jadi filmnya kayak trying too hard to be funny, kayak memaksakan diri untuk lucu. Well namanya komedi pasti ya berusaha untuk lucu tuh pastilah. Tapi kalau lu sampai kerasa memaksakan diri hasilnya nggak lucu. Itu yang gua rasain di sekitar mungkin 10 menit, 15 menit awal. Pokoknya sebelum si Jin Bong tuh terdampar lah. Filmnya tuh kayak memaksakan diri buat lucu, kayak mereka tuh ngemis penonton buat ketawa gitu loh, dari directingnya, dari ide-ide komedi di skripnya, bahkan sampai acting beberapa pemainnya tuh gitu, kayak tolong dong ketawain kami lucu loh, kita tuh konyol, please ketawa gitu, seolah kayak gitu. Nah baru tuh setelah karakternya terdampar di Amazon, filmnya nggak lagi kerasa maksa, karena itu tadi situasinya emang udah absurd. Jadi pada saat ada kelucuan-kelucuan yang muncul tuh kerasa natural, dan si Ryu Seung Ryung juga makin kelihatan nyaman. Dia itu kan aktor yang sebenarnya lucu banget loh, dia kayak cuman melongo gitu ya, itu udah lucu. Cuman di awal itu tadi kayak dia itu didorong sama skripnya, sama sutradaranya untuk berbuat konyol yang berlebihan di awal ya, di awal tadi sebelum terdampar tuh kayak, jadi gue ngerasanya nih Ryu Seung Ryung kenapa kayak gini, kayak trying too hard buat kelihatan lucu, kayak ngemis ketawa penonton. Tapi kemudian setelah karakternya itu masuk ke Amazon, nah baru gue ini dia Ryu Seung Ryung yang gue kenal nih, yang lucunya tuh natural. Semakin si aktor ini nyaman, filmnya juga semakin lucu. Cuman yang gue agak gimana ya, gue nggak terganggu sebenarnya sih. Cuman ini ya bisa dibilang kekurangan Amazon Bullseye lah di jokesnya. Jadi jokesnya itu lawas banget. Lawas bukan kayak 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, enggak. Lawasnya itu bisa 30 tahun yang lalu. Contoh gini, ada adegan pas si Jin Bong tuh akhirnya udah diterima sama warga lokal ya. Dia tuh diajak makan malam, disuguhin makanan, minuman, dan dia itu nerima sebuah mangkok yang isinya air. Terus dia minum air itu, yang ternyata adalah air kobokan. Jokes anjir udah lama banget gue nggak tahu itu jokes awalnya kapan,
Tapi yang jelas itu Warkop termasuk yang mempopulerkan jokes itu. Itu di film Godain Kita Dong, correct me if I'm wrong ya. Seingat gue tuh Godain Kita Dong, which is tuh 30 atau 35 tahun yang lalu. Terus ada juga joke salah nama yang ya kayaknya kalau gue deskripsiin akan susah ya. Lebih enak kalau ditonton langsung. Tapi intinya itu ada jokes di mana si Jinbong tuh sebenarnya ngomong bahasa Korea kayak sibal dan segala macam. Tapi warga lokal itu mengira Jinbong itu manggil nama mereka. Misal pas dia ngomong sibal tuh orang-orang ngira dia manggil namanya Sika dan lain-lain. Itu juga jokes yang lawas men. Dan kalau ngomongin Warkop nih, mereka juga punya kan cerita soal orang-orang kota, orang-orang modern yang tersesat di hutan ketemu suku pedalaman. Dimasuk kena keluar kena itu juga sekitar 30-an tahun yang lalu. Gue nggak bilang semua hal itu eksklusif punya Warkop ya, tapi poin gue adalah ya jokes-jokesnya lawas, sangat lawas. Kayak wait, masa lu tahun 2024 2023 mungkin syutingnya, gue nggak tahu, lu masih keluar dengan jokes tahun 92 93? Emang nggak ada jokes lain yang lebih kreatif apa? Masih fun buat ditonton tapi lawas. Atau mungkin buat orang Korea itu jokes baru ya, gue nggak tahu sih. Tapi buat orang Indonesia tuh pasti lawas banget nih. Itu soal jokesnya lah. Kalau soal karakternya, sebenarnya di sini penokohannya itu sama sekali nggak kompleks sih. Terutama buat itu ya trio pemanah Amazon yang kemudian jadi atlet tuh penokohannya nggak kompleks. Mereka cuma digambarkan sebagai prajurit mulia yang pengen menyelamatkan tanah leluhur. Soalnya mereka tuh bersedia untuk ikut lomba panahan kan karena mereka ingin menyelamatkan tanah mereka. Ya udah, karakternya itu aja, nggak kompleks, nggak dalam. Tapi kesederhanaan karakter itu juga yang bikin mereka itu gampang buat disukain sama penonton, bikin mereka itu likable. Jadi penokohnya kan simpel, mereka adalah prajurit mulia, mereka adalah orang baik. Nah karena mereka itu baik banget, mereka jadi gampang buat disukain. Mereka bertiga itu adalah orang-orang baik dengan jiwa yang murni, yang polos. Jadi gue juga gampang buat ngedukung mereka pada saat mereka lomba. Dan begitu masuk ke turnamen, gue jadi ngedukung Boledor tuh karena gue pengen ngelihat 3 orang baik ini berhasil. Itu salah satu alasan kenapa adegan panahannya itu lumayan intens, lumayan menegangkan. Well, penggarapannya emang solid, si sutradara itu jago memanfaatkan slow-mo, tapi sebenarnya ya itu tadi alasan adegannya tuh kerasa intens, kerasa tegang karena penonton itu bisa dibikin untuk mendukung trio Amazon tadi. Jadi kayak please mereka menang dong. Itu yang bikin deg-degan sebenarnya itu. Walaupun teknisnya penggarapannya juga emang oke. Cuman kalau ngomongin teknis ada satu sih departemen teknis yang buat gue tuh paling lemah. Itu adalah editing. Gue ngerasa tuh pergerakan ceritanya, transisi antar adegannya tuh sering kacau dan kayak buru-buru banget, kayak nggak ada transisi atau pakai establishment shot yang proper, kayak buru-buru banget, kayak kacau banget pergerakannya dari sini lompat ke sana, lompat ke situ lagi. Jadi ya overall lu jangan mengharapkan sebuah komedi yang keren banget, yang segar banget, yang mungkin out of the box, groundbreaking tuh nggak akan lu dapet di Amazon Bullseye. Tapi kalau lu pengen nyari ya udah hiburan sesaat yang pada saat lu nonton lu akan having fun, terus kemudian lu sampai parkiran mungkin lu udah akan lupa. Nah ini film yang cocok lah. Oh tapi BTW konklusinya gue suka sih. Konklusinya itu lumayan hangat. Jadi kayak filmnya tuh berusaha menggambarkan gimana indahnya persahabatan, persaudaraan itu tidak akan bisa dikalahkan oleh jarak gitu. Nah gue suka konklusinya. Konklusinya tuh hangat, indah. Kalau skor bisa lah gue kasih 6,5 dari 10. Masih fun, cuman jangan berharap lebih. Dan buat yang udah nonton bisa tulisin review lo di kolom komentar. Silahkan lu berpendapat apa soal Amazon Bullseye ini, bebas, monggo. Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cineklip, dan buat teman-teman yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya bisa lewat berbagai cara. Ada super thanks, Saveria, dan lo juga bisa join membership sesuai dengan tier yang telah tersedia. Dan thank you banget buat teman-teman yang masih gabung membership sampai hari ini, terutama beliau-beliau berikut ini ya dari tier Besti dan La Familia. Thank you so much. Tier sobat walaupun nggak dimunculkan nama dan mukanya begini tetap juga sama. Terima kasih banget. Alright then, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.